jalan-jalan pagi di hari Minggu ini sejuk sekali, seneng banget. Kita bisa lihat bunga, wow, warna-warninya. Kita bisa lihat pohon-pohon yang hijau. Kita bisa lihat langit yang cerah. Wow. Ada adik-adik di situ. Hai, shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semuanya sukacita hari ini. Anti Mela sekarang sedang jalan-jalan. Siapa yang mau ikut? Anti Mela lagi jalan pagi nih, jalan sehat supaya tubuh kita kuat. Kita mau jalan berpetualang hari ini. Kita menyusuri sepanjang bukit-bukit yang bagus ini. Ada bunga, ada pohon, ada kupu-kupu. Ada lucu-lucu kupu-kupu di sini. Adik-adik, hari ini kita mau berpetualang bersama-sama sambil memuji nama Tuhan. Ya, nah sambil berjalan kita juga mau memuji nama Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu sebelum perjalanan kita lebih jauh, kita mau doa supaya Tuhan memimpin hari ini, supaya hari Minggu ini menjadi hari yang sangat menyenangkan. Ya, yuk semuanya di rumah tutup mata, kita lipat tangan, kita akan berdoa, kita berterima kasih. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, hari Minggu yang sangat cerah. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami juga sehat semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau berpetualang, berjalan-jalan bersamamu. Kami juga mau memuji Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah petualangan kami hari ini adalah petualangan yang menyenangkan bersama-sama. Kami mau bersukacita hari ini Tuhan, karena Yesus adalah sumber sukacita kami. Terima kasih, kami mau memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sambil kita jalan-jalan, kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya bersukacita. Semuanya bangkit berdiri, yuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Yuk kita ke sebelah sana, kita mau jalan-jalan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Bagus banget. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, kalian sudah merasakan, sambil jalan yuk. Kalian sudah merasakan kasih Yesus yang begitu indah, seperti di bukit yang indah ini. Sambil jalan pelan-pelan ya. Capek nggak? Kalau capek, kita minum dulu yuk. Wah, biar seger. Nah, Anti Mela di situ udah kelihatan satu permukaan air yang sangat luas tuh. Kita ke situ sebentar yuk. Anti Mela sama adik-adik jalan ke sana yuk. Ya, bentar lagi kita sampai. Kita tetap mau memuji Tuhan, ya. Kita mau memuji Tuhan di sebuah danau yang indah. Nanti Anti Mela mau naik sebuah perahu dan kita memuji Tuhan di sana, oke? Yuk. Hai adik-adik, Anti Mela sudah ada di dalam perahu. Senang sekali, danaunya indah sekali. Wah, senang loh ada di tempat yang begitu indah. Hari ini Anti Mela ajak nyanyi kalian. Siapa yang pernah naik perahu? Kalau naik perahu kita harus punya apa tuh? Yang supaya perahunya bisa berjalan maju, kita harus pakai apa? Dayung. Kita mau nyanyi satu lagu yuk sama-sama. Ku dayung-dayung people
satu lagu. Pasti kalian udah tahu semuanya bahwa hanya ada satu yang termanis di dalam kehidupan kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Sekarang sikap doanya yang baik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GBI Agape. Apa kabarnya? Dimanapun kalian berada, Om Stephen percaya pagi hari ini semua kita di dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari yang baru, di mana Engkau memberkati kepada setiap kami anak-anak sekolah minggu GBI Agape Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Engkau memberkati Om Stephen yang akan membagikan firman-Mu, dan Engkau juga yang akan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, agar setiap firman yang kami dengar dapat boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami juga Tuhan dapat berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, pada pagi hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita semua orang percaya memperingati pencurahan Roh Kudus, di mana 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, kita mau belajar firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kisah para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Yuk adik-adik yang punya Alkitab, silakan buka. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan katakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Nah, adik-adik, kita tahu ceritanya setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tahu bahwa mereka punya Tuhan yang hidup. Mereka punya Allah yang telah bangkit dari kematian. Nah, kemudian setelah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, pada suatu kali mereka makan bersama. Nah, di tengah-tengah makan bersama itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Yohanes Pembaptis membaptis murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus dengan air, tetapi suatu kali Bapa atau Tuhan Yesus sendiri akan membaptis orang percaya atau murid-muridnya dengan Roh Kudus. Nah, kira-kira janji Tuhan Yesus tergenapi enggak? Maka sebelum Yesus naik ke surga, Yesus juga berkata kepada murid-muridnya supaya mereka menantikan janji daripada Tuhan Yesus. Mereka harus menunggu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kemudian Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya menantikan apakah mereka akan menerima kuasa daripada Roh Kudus, pencurahan daripada Roh Kudus. Nah, selama 10 hari mereka menantikan. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mereka berdoa di Yerusalem. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, tiba-tiba mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Kalau 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik, Om Stephen maupun adik-adik semua juga adalah murid-murid Tuhan. Nah, kita harus percaya bahwa di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus yang sudah kita terima daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, ayat ini membuktikan bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa dalam tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ayat ini jelas membuktikan bahwa di dalam diri kita, Om Stephen, di dalam diri adik-adik, ada kuasa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan kita peroleh dari Tuhan kita, dari Allah kita. Nah, kalau yang menjadi pertanyaannya buat kita, apa sih fungsi Roh Kudus buat diri kita sebagai orang percaya? Apa sih fungsinya Roh Kudus buat adik-adik semua? Ya. Nah, kita mau lihat firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17 bagian A dikatakan yaitu Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran itu apa? Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus sendiri. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan kita orang percaya seorang penolong yang lain, seorang pribadi yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Nah, jadi fungsi Roh Kudus di dalam diri kita orang percaya adalah sebagai penolong. Ya, penolong di saat apa? Pada waktu mungkin adik-adik susah atau mungkin sedang bersedih. Kita bisa bersedih karena kita mendapat ejekan dari teman. Tapi pada saat Roh Kudus ada di dalam diri kita, adik-adik, maka Roh Kudus akan juga menghibur kita. Roh Kudus akan beritahu kepada kita, jangan bersedih. Biarlah kita harus mendoakan mereka, mengampuni teman-teman yang mengejek kepada kita. Jangan membalas ya dengan ejekan juga. Tapi Roh Kudus akan berikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap ejekan itu. Roh Kudus akan menghibur adik-adik semua. Nah, Roh Kudus juga akan memberikan kita kuasa, keberanian untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi garam dan terang,
baik lewat perkataan kita, baik lewat perbuatan kita, kita menjadi teladan buat teman-teman kita. Kalau teman-teman semua atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, kadangkala mereka bisa berkata yang jelek untuk sahabat mereka, untuk teman mereka, untuk orang-orang yang mereka kenal. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita bisa mempergunakan mulut kita bisa mempergunakan sikap kita justru untuk membangun, untuk berkata-kata yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, Om Stephen percaya di dalam diri kita semua ada kuasa Roh Kudus. Nah, inilah firman Tuhan pagi hari ini. Om Stephen percaya pagi hari ini firman Tuhan akan memberkati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberkati kita. 2000 tahun yang lalu, Engkau sudah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Termasuk buat adik-adik, anak-anak sekolah minggu GBI Agape yang pagi hari ini boleh beribadah kepadamu. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, Tuhan Yesus, boleh menolong kami, membantu kami di dalam setiap kelemahan kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan kami kuasa dan keberanian untuk menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Om Stephen berdoa buat adik-adik semua, ketika mereka di dalam pelajaran, ketika mereka dalam studi, mereka diberikan hikmat, mereka diberikan pengurapan daripada Engkau, bahkan mereka menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau. Berkati papi mami daripada adik-adik semua. Kami percaya juga Tuhan Yesus bahwa apa yang dikerjakan oleh papi mami itu semua diberikan keberhasilan dan kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan senantiasa Engkau menjaga dengan kesehatan dan kekuatan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.